Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan radio perancangan Ars 25. Ini kami diarahkan untuk memilih tema yaitu Ars Status Quo dan Mini Resort. Di sini kami diarahkan oleh dosen pembimbing kami, Ibu Saridesi MI Simbolon STMT dan Ibu Dr. Anus Isnurtina Triesna Budiani MP. Sebelum saya menjelaskan presentasi ini, perkenalkan diri saya. Nama saya Sastra Menggula 1781400028, Prodi Arsitektur. Baik, langsung saja. Saya di sini memilih sekolah seni kriya. Arti seni kriya yaitu karya seni yang cara pembuatannya menggunakan tangan tanpa mengurangi fungsi dan nilai estetika yang terkandung dalam karya seni tersebut. Di sini saya memilih lokasi di daerah Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi yang saya pilih yaitu Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Atasannya itu arah utara, kampus Universitas Momensen. Arah timur, lahan kosong dan rukun bangunan. Arah selatan, ruko dan rumah warga. Dan arah barat, jalan timur dan ruko bangunan usaha. Luas lahan yang saya pilih yaitu 1980 meter kuadrat, GSB 4,75 meter. KDB-nya itu maksimalnya 40% berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan 2015 sampai 2035. KDH 30% luas lahan kali 30% kali 1980 meter kuadrat. Nilainya itu 594 meter 2 kuadrat. Ukuran tapaknya itu lebar sebelah utara 44 meter, panjang sebelah timur 45, lebar sebelah selatan 44 meter, panjang sebelah barat 45. Di sini sudah ada gambar lebar jalannya. Lebar jalan timur itu 7,5 meter. Baik, di sini saya akan mempresentasikan juga dengan gedung pertunjukan seni kriya. Itu tinjauan terhadap struktur kota, wilayah pengembangan, lingkungan, pencapaian atau aksibilitas, aktivitas kota atau lingkungan, view, ukuran lahan dan kontur tapak topografi. Di sini saya sudah kasih gambar bahwasanya tinjau terhadap kota bagus, yang dari kontur tapak atau topografi tidak mendukung karena lahan tersebut banyak pohon atau banyak pohon besar. Identifikasi masalahnya yaitu terdapat pada di utara, yaitu secara fakta tapak berada di kawasan daerah kota sehingga memiliki tingkat kebisingan. Kedua, memilih view dalam tapak atau di sekitar tapak lahan yang kosong. Secara umum lingkungan pada tapak tidak berkontur. Lingkungan tapak memiliki banyak vegetasi atau memiliki pohon-pohon yang besar, dan sebagian dalam tapak sering dibuang sampah oleh warga sekitar. Di sini saya sudah memiliki solusi. Nah, silakan Anda membaca sendiri, yang melihat yang menonton video saya ini. Baik, di sini identifikasi masalah. Secara fakta, tapak berada di kawasan daerah kota sehingga memiliki tingkat kebisingan, memiliki view dalam tapak atau di sekitar tapak lahan yang kosong. Secara umum, di lingkungan pada tapak tidak berkontur. Lingkungan tapak yang memiliki banyak vegetasi atau memiliki pohon-pohon yang besar, dan sebagian dalam tapak sering dibuang sampah oleh warga sekitar.
Di sini USIU atau udara sekitar tapak menghasilkan udara 80% karena di sekitar tapak banyak vegetasi. Sebelah utara tapak dan terdapat bangunan kampus, Universitas Indonesia dan masjid. Sebelah barat tapak terdapat bangunan klinik telekomunikasi. Jadi kalau dibangun sekolah desa itu bisa mendukung situasi bangunan dan juga anak sekolah jika misalnya ada tiba-tiba yang sakit. Sebelah timur dan selatan dan terdapat bangunan ruko dan sebagian ada view. Solusi dalam masalah tersebut, di dalam tapak sebaiknya dibersihkan sampah yang dibuang warga sekitar. Sebaiknya di sekitar tapak harus diatur vegetasi biar kebisingan berkurang. Dan dalam pembangunan tapak harusnya dibangun pagar keliling sekitar tapak agar tidak terganggu bangunan sekitar dan sebagian vegetasi. Baik, saya juga mengaplikasikan pada rancangan. Membangun bangunan maksimal 2 lantai sampai 4 lantai untuk memaksimalkan pandangan bangunan sekitar dan juga memanfaatkan pencahayaan dan pengawaan alami dibangun secara optimal. Di sini sudah ada nilai keamanan dan keamanan dan tautan wilayah. Di sini sudah saya kasih gambar di mana di sekitar lokasi banyak mendukung dari bangunan tersebut. Di sini pertama menuju kantor dinas kesehatan sangat mendukung, sekitar dari lokasi menuju dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara jarak tempuh 3 menit atau 1,3 km dari lokasi. Baik, analisa kebisingan di sini sudah saya kasih gambar bahwasanya di analisa kebisingan ini sini ada keterangan bahwasanya tanda merah ini adalah tingkat kebisingan tinggi, tingkat kebisingan sedang, dan tingkat kebisingan rendah. Di daerah atau arah kebisingan tinggi itu di depan lokasi lahan di tanda merah ini, dan di sebelah timur di daerah ruko atau bangunan, dan di sebelah timur juga di Jalan Prof. Mayani, dan di depan jalan timur memiliki kebisingan sedang, dan di sebelah utara tingkat kebisingannya sangat rendah. Batas site-nya sebelah utara daerah masjid, kampus no mention, dan juga sebagian lahan kosong. Di sebelah arah timur tanah kosong, sebelah barat perbatasan jalan timur dan sebagian ruko bangunan, dan sebelah selatan tanah kosong juga, dan sebagian ada bangunan ruko. Pada analisa aksibilitas dan sirkulasi ini sudah saya kasih gambar bahwasannya sini melewati kendaraan sepeda, roda 2, mobil barang, dan sangat menimbulkan kebisingan dan bisa mengganggu bangunan tersebut. Baik, saya juga menjelaskan analisa view keluar site. Bahwasanya di daerah lahan sangat mendukung view-nya, yaitu di dalam view keluar site sebelah utara ada kampus Universitas no mention dan gedung apartemen Grand Jati Junction. View keluar site sebelah barat Mall Counterpoint Medan,
Rumah Sakit Murni Teguh, view keluar Susai sebelah selatan, Mall Counterpoint, South Hotel Medan, dan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial. Ini sangat mendukung view keluar site dari lahan tersebut, dan analisa view ke dalam itu terdapat di daerah atau sebelah lahan tersebut ada banyak pohon-pohon, sangat mendukung juga untuk vegetasi. Dan analisa utilitasnya di sini saya sudah kasih gambar bahwasanya di daerah ini sangat mendukung, ada utilitas bagian listrik dan juga mendukung bagian parit, bahwasanya paritnya sudah dibuat, jadi hanya kita menambahkan saja dan menambahkan dengan secara standar dari lahan tersebut atau bangunan kita yang kita rancang. Analisa vegetasi di sini saya sudah kasih atau saya sudah buat dengan SketchUp. Misalnya di sini arah di mana vegetasinya sudah ada kekurangannya, biar menghindari kepanasan dan kebisingan daerah lahan tersebut. Analisa matahari, maksudnya analisa matahari, hujan, angin, dan suhu. Ini sudah saya kasih gambar arah mataharinya itu dari pagi, dan di sini untuk menghindari kepanasan karena daerah bangunan tersebut harus kita tanam vegetasi atau pohon dari kepanasan. Kondisi ekstrim tapak sangat mendukung, tidak berkontur. Hanya saja di daerah lahan tersebut banyak pohon besar. Solusinya itu harus ditumbangkan pohon-pohon tersebut atau ditumbangkan sebagian karena juga mendukung sebagai vegetasi dan kebisingan. Analisa perjolingan di sini saya sudah buat secara SketchUp. Analisa gubahan bentuk bangunan, yaitu di sini juga kami diarahkan untuk memilih tema. Artinya tema ini adalah misalnya arsitektur modern. Di sini saya sudah memilih tema tersebut, yaitu arsitektur modern. Di sini arsitektur modern adalah suatu bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Ciri-ciri khas arsitektur itu sedikit ornamen dan dekorasi, penerapan garis vertikal dan horizontal, serta model bangunan kotak, sistem modern dan penggunaan material, penggunaan cahaya natural dan jendela kaca, memiliki ruang terbuka, desain asimetris, koneksi dengan alam, penggunaan material modern dan tradisional, dan memaksimalkan fungsi ruangan. Prinsip arsitektur modern yaitu pertama, mengikuti fungsi bangunan fungsional dan material tradisional dan ekspos. Ini saya sudah kasih contoh gambar bentuk bangunan arsitektur modern. Dan di sini sudah saya rancang. Di sini bentuk gubahan. Ini gubahan pertama, bentuk dasar bangunan yang bentuk dasar persegi sesuai dengan ciri-ciri tema arsitektur modern. Untuk garis yang simetris dan sederhana. Yang kedua, bentuk massa bangunan terbentuk kubus dengan melakukan transformasi bentuk, yaitu penambahan dan pengurangan bentuk. Berikutnya, melakukan penambahan terhadap bentuk, yaitu dari bentuk yang tidak beraturan. Berikutnya, melakukan pengurangan terhadap bentuk, yaitu dengan bentuk setengah lingkar. Di sini bentuk contoh perubahan bentuknya. Ini saya buat dengan SketchUp. Ini juga saya menjelaskan analisa struktur.
Di sini saya menggunakan fondasi, sebagian fondasi boroskai, karena dalam fondasi ini sangat untuk mendukung dalam menggunakan bangunan ke lantai 4 atau lantai 5. Saya juga gunakan atap datar beton, dan sebagian juga saya gunakan atap penjaringan. Analisa sistem utilitas, yaitu ini sudah saya gambar. Di sini saya sudah kasih contoh sistem instalasi penangkal petir, sistem instalasi pembuangan sampah, sistem instalasi listrik. Konsep perzoningan ini sudah saya buat. Daerah di sini saya buat pos security, bangunan utama, galeri, sebelahnya ada kafe. Yang baik, saya lanjutkan. Di sini ada konsep klimatologi. Ini sudah ada gambarnya. Kita kasih kiri. Konsep sirkulasi dalam tapak. Di sini saya sudah rancang. Maksudnya ini pintu masuk dan ini pintu keluar. Nah, pada perancangan ini agak ada masalah sedikit. Nah, sebelumnya saya sudah rancang, saya sudah buat dengan dalam SketchUp. Rasanya di sini adalah pintu keluar dan pintu masuk. Di sini adalah pintu keluar. Setelah saya sudah rancang, setelah selesai sudah saya tahu bangunannya, bahwasanya daerah parkirnya saya sudah ubah, bahwasanya parkirnya di sini saya buat. Nah, di sini ada taman, juga kafe di sini. Seperti ini bentuk contoh situasi dalam tambak. Terangannya. Konsep bisingan yaitu di daerah lebih-lebih di depan bangunan, yaitu jalan timur dan bagian ada ruko. Ini bentuk bangunannya. Konsep vegetasi ini saya suka buat vegetasi atau pohon untuk meredam kebisingan dalam bangunan. Konsep drainase parit, itu paritnya harus saya kelilingin dalam bangunan dari banjir dalam bangunan tersebut. Ini sudah ada contoh gambarnya. Konsep topografi sudah ada gambarnya. Konsep view, ini saya buat taman di depan bangunan utama, dan ada juga di sebelah bangunan galeri. Di keluar yaitu dari bangunan utama. Konsep vegetasi buat tetap. Konsep perubahan bangunan, ini saya sudah konsep perubahan itu pertama bentuk dasar bangunan diambil dari bentuk dasar model, bentuk dasar yang simetris dan sederhana. Saya sudah kasih contoh gambarnya. Hasil bentuk bangunan, ini bentuk gambarnya. Konsep utilitas, jaring air bersih, sistem pembuangan air kotor, listrik, sistem penangkal petir, sistem pemadam kebakaran. Sudah ada contoh gambarnya, dan
saya lanjutkan dengan besaran ruang. Di sini besaran ruang itu pertama di ruang utama. Dalam bangunan utama, pertama adalah ada ruang kepala sekolah, toilet, satu pelaku. Luas lahannya semua itu 4,8912 meter kuadrat. Ini sudah ada unit luas lahannya 4,8912 meter kuadrat. Ada ruang kepala sekolah. Ini sudah saya buat secara SketchUp, secara standar. Tuh, secara ruang bangunan utama. Ada ruang wakil kepala sekolah, ruang bimbingan konseli atau BK, gedung gudang berkas BK, ruang tamu, ada WC di dalam ruang tamu tersebut, ruang bendahara, ruang sekretaris, ruang tata usaha sekolah, dan ruang guru. Dan ruang lobi. Di dalam bangunan utama ada toilet 2 unit di lantai 1. Di lantai 2 ada ruang kelas siswa. Ruang kelas. Di dalam ruang kelas itu dapat pelakunya 10 orang per kelas. Di lantai 1 itu sampai lantai 2 dan lantai 3 dan lantai 4 dapat satu ruang kelas, pelakunya 10 orang per kelas. Ini ada ruang duduk atau tempat tunggu, ruang ganti siswa praktek. Di sini ruang ganti siswa praktek ini terdapat di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Kenapa saya kasih ruang ganti ini adalah untuk mendukung pada saat siswa untuk melakukan praktikum atau praktek, untuk bisa atau membawa baju-baju praktek supaya untuk ya gitulah. Toilet di ruang 2 dan ruang 3 dan ruang 4 terdapat 2, ada toilet perempuan dan ruang toilet perempuan dan toilet pria. Di sini saya jelaskan di ruang ganti ini adalah terdapat 2, yaitu ruang ganti siswa praktek pria dan ruang ganti siswa praktek perempuan. Dan di sini di ruang ganti praktek ini terdapat 2 toilet. Ada di ruang ganti praktek pria itu ada toilet 2 dan juga ada 2 juga di ruang ganti siswa perempuan. Di toilet ini bisa toilet ini hanya khusus untuk perempuan dan juga untuk pria, siswa dan guru. Ini ada ruang praktek. Setelah saya sudah hitung semua besaran luas ruang bangunan itu, bangunan utama 439,1986 meter kuadrat. Besaran ruang kedua atau galeri, di sini pertama ruang rapat, ruang perpustakaan, ruang pameran, ruang staf pameran, ruang servis, ruang ganti servis, gudang, toilet 2 unit, dan kantin. Nanti kantinnya saya sudah pisahkan karena sudah saya pisahkan. Semua kebutuhannya itu luas lahannya itu 97,912 meter kuadrat. Besaran ruang masa ketiga itu pos security atau pos penjaga, ruang security, ada terdapat toilet dan meja. Di sini kafenya itu kantinnya saya sudah satukan dengan ruang ganti, ruang galeri. Luas bangunnya itu 97,912 meter kuadrat. Hubungan antara ruangnya di sini saya sudah contoh gambarnya. Lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4. Ini khusus bangunan utama.
bangunan kedua itu gedung galeri lantai 1, lantai 2. Bahwasanya di gedung utama dan gedung galeri itu terhubung, ada jalan selasar. Maksudnya dari gedung utama ini dari lantai 2 bisa masuk, atau ada untuk jalan pintas atau jalan selasar masuk ke gedung galeri. Bisa ada bentuknya, bentuk SketchUp-nya saya buat. Gedung ketiganya itu Positivity dan kanti atau cafe, serta ruangannya saya kasih keterangan. Analisa sirkulasi kepala sekolah, ada keterangannya C sampai sampai siswa dan guna servis pos satpam. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari ground plan. Di sini sudah saya buat ground plan-nya. Pertama, di sini ada tempat parkir mobil. Ini tempat parkir mobilnya 2. Ini di sini pertama dan kedua. Dan ada parkir roda 2. Di sini ada keterangannya. Dan bangunan utamanya di sini saya sudah letakkan, dan gedung keduanya itu galeri, dimana di selasar ini dari gedung utama menuju ke gedung kedua atau galeri. Di gedung ketiga yaitu bangunan cafe, dan gedung keempatnya itu pos security. Di sini ada taman. Taman ini adalah sangat mendukung untuk siswa, kalau misalnya dalam les keluar bisa sambil duduk-duduk. Berikutnya itu dena lantai 1 bangunan utama, lantai 2, lantai 3, 4, dan dena lantai 1 dari bangunan galeri, nah lantai 2 galeri, dena lantai 1 bangunan cafe, dan lantai 2 bangunan cafe, dena pos security. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya buat sign plan. Ini bentuk tapaknya. Di bangunan utamanya itu menggunakan tapak atap liminasi baja ringan dan atap dak beton. Di bangunan galeri atap miring baja ringan, dan atap gedung ketiga itu cafe atap dak beton, dan bangunan 4 yaitu atap standar dari pos security. Ini bentuk potongan bangunan utama, potongan BB bangunan utama, tampak depan bangunan utama, tampak belakang bangunan utama, tampak samping kanan dan samping kiri bangunan utama, tampak atas bangunan utama, potongan AA bangunan galeri dan potongan BB bangunan galeri, tampak depan bangunan galeri, belakang depan ini dan ini bagian belakang, tampak samping kiri bangunan galeri dan tampak samping kanan bangunan galeri, tampak atap bangunan galeri. Berikutnya potongan AA bangunan cafe, potongan bangunan cafe BB, tampak samping kiri cafe, tampak samping kanan cafe, tampak depan cafe dan tampak belakang cafe.
Di sini menggunakan tapak atasnya itu atap beton. Potongan AA bangun for security, potongan BB, dan tapak depan for security belakang, samping kanan dan samping kiri, dan menggunakan atap baja ringan. Di sini saya menggunakan pondasi tapak dan pondasi batu kali. Di sini ada rencana pondasi tapak, kali slope dan kolom bangun utama. Ini saya gunakan pondasi tapak. Ini ada detail pondasi tapak F1 atau kom 1 potongan AA. Detail pondasi tapak dan pondasi menerus batu kali, detail pondasi tapak F2 atau kolom 2. Ini kolom F1 ini 40 kali 40, pondasi menerus 15 kali 15, dan detail pondasi tapak F2 atau kolom 2 itu 30 kali 30 cm. Dan rencana pondasi tapak batu kali galeri. Juga saya gunakan pondasi tapak itu ukuran kolomnya 15 kali 30, kolom kedua pondasi menerus 15, pondasi tapak kolom kedua 30 kali 30. Ini dengan rencana pondasi tapak dan pondasi terus dan kolom. Ini sini saya gunakan pondasi tapak, ukuran kolomnya 15 kali 30. Kolom kedua pondasi menerus 15 kali 15. Itu juga dengan pondasi post security. Ini saya gunakan pondasi menerus, ada detailnya potongan AA, potongan BB. Dan berikutnya dena balok lantai 1, dena balok lantai 2, balok lantai 3, lantai 4. Dan sini ada pembersihan slope balok dan kolom bangun utama, dena balok lantai 1 bangun galeri, dena balok lantai 2 bangun galeri, pembersihan slope balok dan kolom bangun galeri. Ini ada juga dena instalasi listrik lantai 1 bangun utama, instalasi listrik lantai 2 bangun utama, lantai 3 dan lantai 4. Dena instalasi listrik lantai 1 bangun galeri, dena instalasi listrik lantai 2 bangun galeri, dena instalasi listrik lantai 1 bangun kafe dan lantai 2, dan dena instalasi listrik post security. Berikutnya dena plumbing lantai 1 bangun utama, lantai 2, lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 dan 4. Di sini ada dena septic tank atau pembuangan air limbah, potongannya potongan AA, ada gambarnya. Dena plumbing bangun galeri lantai 1, dena plumbing bangun cafe, dena plumbing postscript. Ini ada detail-detail kusen dan jendela, ada semua. Kusen tutup dan jendela juga ada, atau bangunan utama juga bangun galeri. Rencana pintu jendela dan pagar. Detail kusen aluminium jendela J1E,
detail railing besi jenis solo dan detail railing void. Detail plat lantai, detail atap bangunan utama itu menggunakan baja ringan dan sebagian atap tak beton. Ini ada detail atap bangunan utama, detail kuda-kuda baja ringan, rencana pintu, jendela dan pagar. Nah, ya, kasih keterangannya. Ini bagian bangunan galeri. Ini bangunan galeri lantai 2. Rencana pintu, jendela dan pagar lantai 1 dan lantai 2 bangunan kafe. Jendela security. Dan begini hasilnya dari hasil spandrel tray dari SketchUp. Ini depan bangunan utama. Ini adalah jalan timur. Ini jalan timur. Di sini adalah pintu masuk, ini pintu keluar. Baik, di sini ini hasil dari perancangan saya dari studio perancangan R175. Ini ada hasilnya dari SketchUp. Sini ada untuk jalan masuk dan untuk masuk dalam bangunan, jalan masuk untuk bangunan. Ini adalah jalan keluar. Sini ada tempat parkir mobil, parkir roda 2, dan gedung bangunan utama. Detail arsitekturnya itu di sini saya menggunakan ini dan menggunakan detail arsitektur yang tambang ada nias, ya. Ini masuk untuk jalan untuk masuk bangunan utama. Ini adalah tangga lantai 2 dan lantai 3. Ini untuk vegetasinya. Ini bangunan kafe. Oleh 2 unit dari bangunan galeri sama mendukung bangunan kafe dan bangunan galeri. Ini untuk jalan selasar dari bangunan utama menuju ke bangunan galeri, dari lantai 2 bangunan utama dan bangunan galeri. Dan di sini di atas toilet atau WC saya sudah buat tempat nongkrong buat menuju dari bangunan galeri. Belakang dari bangunan galeri dan bangunan kafe. Di sini ada taman di samping belah kanan dari bangunan galeri dan di belakang atau tampak dari bangunan utama. Beginilah hasil dari hasil perancangan saya gedung sekolah
arsitektur school atau arsitektur school sekolah galeri. Baik, mungkin itu saja yang saya presentasikan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua, terlebih kepada dosen saya, mengarahkan saya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kawan-kawan semua, rekan terlebih kepada dosen saya ini minta maaf sedalam-dalamnya. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.